Dalam hidup ini, ada satu kekuatan yang tak banyak dimiliki orang. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan yang tinggi, bukan kekayaan yang melimpah, tapi kemampuan untuk tidak mudah ditebak. Orang yang terlalu mudah ditebak, perlahan akan kehilangan kendali atas hidupnya. Karena siapapun bisa memancing reaksinya. Siapapun bisa membaca pikirannya. Dan siapapun bisa menyakiti hatinya. Dengan cara yang sama, berulang-ulang. Karena apa? Karena dia transparan. Terlalu jujur, terlalu terbuka, terlalu cepat menunjukkan apa yang sedang dirasakan. Dan di dunia yang kadang tidak adil, terbuka tanpa kendali bukanlah keberanian, tapi kerentanan yang bisa dihancurkan kapan saja. Pernahkah Anda merasa begitu marah ketika dihina? Merasa perlu membalas ketika diremehkan? Merasa ingin menjelaskan semuanya saat disalahpahami? Pernahkah Anda merasa seperti boneka dalam tangan orang lain yang bisa digerakkan hanya dengan beberapa kata? Kalau iya, mungkin Anda sedang jadi orang yang terlalu mudah ditebak. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda belum menguasai satu hal penting, kekuatan untuk tidak selalu bereaksi. Karena orang yang kuat tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang, tidak selalu menunjukkan semua kartunya, tidak memaksa dunia untuk memahami isi hatinya. Mereka tahu bahwa kadang yang tidak dijelaskan justru lebih kuat dari yang dipaksakan. Yang tidak ditanggapi justru lebih dalam dari yang dilawan. Dan yang tidak ditebak justru lebih dihormati. Dalam dunia yang bising, jadilah seseorang yang mampu diam dengan penuh makna. Yang bisa hadir tanpa banyak suara, tapi meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan. Yang ketika dia duduk dalam diam, ruangan terasa berubah. Bukan karena dia menakutkan, tapi karena dia punya kekuatan yang tidak semua orang bisa pahami. Kekuatan yang tidak selalu terlihat, tapi terasa. Hari ini, kita akan bicara tentang hal itu. Tentang bagaimana menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak, dan dari situ membangun wibawa yang tak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Karena dunia ini tidak menghormati yang mudah diatur. Dunia hanya menghormati mereka yang tahu kapan diam, kapan bicara, kapan menampakkan, dan kapan menyembunyikan. Dan itulah yang akan kita pelajari malam ini. Di balik setiap reaksi spontan, ada celah. Dan di balik celah itulah, orang lain masuk dan mulai mengambil kendali. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang hidupnya dikendalikan oleh emosi sesaat. Marah hanya karena ucapan seseorang di media sosial. Tersinggung hanya karena pandangan orang asing. Mengubah prinsip hidup hanya karena takut kehilangan penerimaan. Itulah ciri orang reaktif. Mereka hidup bukan dengan pilihan, tapi dengan dorongan. Mereka tidak memimpin diri mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti apa yang dipicu dari luar. Seorang filsuf pernah berkata, "Jika seseorang bisa membuatmu marah, maka dia sedang menguasaimu." Dan kenyataannya, itulah yang terjadi setiap hari. Bukan dunia yang terlalu kejam, tapi karena kita terlalu cepat bereaksi. Kita membuka pintu tanpa saring, kita buka hati tanpa kendali, dan kita izinkan semua orang menyentuh titik terlemah kita tanpa izin. Orang lemah berpikir kekuatan itu berarti bereaksi dengan cepat. Tapi orang kuat tahu bahwa justru diam di tengah provokasi adalah bentuk kendali diri yang sejati. Lalu, apa artinya menjadi orang yang strategis? Artinya, Anda tidak membiarkan dunia menarik reaksi Anda sesuka hati. Anda menunggu, menganalisa, memilih, merespons dengan arah, bukan dengan dorongan. Strategis bukan berarti pura-pura. Strategis bukan berarti manipulatif. Strategis adalah sadar penuh atas dirimu dan memilih cara terbaik untuk bertindak, bukan hanya karena emosi ingin membalas. Orang yang strategis bisa saja marah, tapi ia tahu kapan waktu yang tepat. Ia bisa saja kecewa, tapi ia tahu cara mengungkapkan tanpa mempermalukan. Ia bisa saja terluka, tapi ia tidak menjadikan luka itu alasan untuk menghancurkan. Strategi lahir dari kedewasaan, dan kedewasaan adalah hasil dari luka yang sudah diolah, bukan dibalas. Jadi, jika hari ini Anda ingin jadi pribadi yang kuat, jangan mulai dari bagaimana Anda terlihat di mata orang lain. Mulailah dari bagaimana Anda mengelola diri Anda sendiri di dalam diam. Karena dunia ini penuh dengan orang pintar yang kehilangan kendali.
Penuh dengan orang kuat secara fisik tapi hancur secara mental. Penuh dengan pemimpin yang bisa bicara di atas podium tapi mudah tersulut oleh komentar di media sosial. Jangan ikut jadi seperti mereka. Latih kendali itu. Latih ketenangan itu. Latih jarak antara emosi dan aksi. Karena orang yang bisa berdiri tenang di tengah badai adalah orang yang paling ditakuti oleh mereka yang bergantung pada kekacauan. Dan orang yang paling tidak bisa ditebak adalah orang yang paling susah untuk dikendalikan. Ada sesuatu yang menakutkan dari orang yang tidak bisa kita baca sepenuhnya. Bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu yang buruk, tapi karena mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Orang seperti itu menciptakan rasa waspada. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak mudah dipermainkan. Dan itulah awal dari kehormatan. Kehormatan tidak tumbuh dari keramahan berlebihan. Bukan dari selalu tersenyum, selalu terbuka, selalu menceritakan semua hal yang sedang kita rasakan. Kehormatan tumbuh dari keteguhan, dari ruang yang tidak semua orang bisa sentuh, dari kesadaran bahwa tidak semua hal tentang dirimu harus diketahui semua orang. Misteri bukan tentang menjadi misterius demi terlihat keren, bukan tentang berpura-pura sulit dijangkau, tapi tentang memegang kendali atas apa yang kita berikan ke dunia. Ada kalanya kamu berbagi cerita, ada kalanya kamu diam, ada saatnya kamu membela diri. Tapi lebih sering, kamu tidak perlu membela apa-apa. Karena kamu tahu bahwa semakin sedikit orang tahu tentangmu, semakin kecil pula kemungkinan mereka menyakitimu dengan tepat. Orang yang misterius bukan berarti tertutup. Mereka hanya tahu batas. Mereka tidak menjadikan luka sebagai tontonan. Tidak menjadikan keresahan sebagai bahan konsumsi publik. Mereka memilih untuk tidak menjelaskan segalanya. Karena mereka tahu penjelasan tidak selalu membawa pengertian. Dan kadang, ketika kamu terlalu sering menjelaskan diri, orang mulai kehilangan rasa hormat. Mengapa? Karena kamu terlihat butuh diterima. Dan dunia jarang menghormati orang yang terlalu mengejar penerimaan. Diam bisa menjadi bahasa yang lebih kuat daripada suara. Orang akan berhenti menyepelekanmu ketika mereka tidak tahu bagaimana kamu akan bereaksi. Orang akan menjaga kata-katanya ketika mereka tidak yakin apakah kamu akan memaafkan atau meninggalkannya. Orang akan mulai berpikir dua kali saat berurusan denganmu, ketika kamu bukan orang yang bisa ditebak semudah itu. Dan dari rasa hati-hati itu, tumbuh kehormatan. Bukan karena mereka takut padamu, tapi karena mereka tahu kamu bukan orang sembarangan. Dunia menghormati seseorang yang mampu menyimpan sesuatu dalam dirinya. Karena kita hidup di zaman di mana semua orang ingin terlihat, semua ingin diketahui, semua ingin divalidasi. Tapi kamu bisa memilih menjadi berbeda. Kamu bisa menjadi pribadi yang tidak terburu-buru mengungkap segalanya. Kamu bisa jadi seseorang yang tenang, misterius, tapi tetap hangat. Kamu bisa memilih kapan berbicara dan kapan membiarkan dunia menebak. Dan percayalah, misteri itu bukan kekurangan, tapi kekuatan. Karena dalam ketidaktertebakan, ada jarak. Dalam jarak, ada rasa segan. Dan dari situ, tumbuh kehormatan. Dan inilah pelajaran hari ini. Jangan berikan semua tentang dirimu kepada dunia. Bukan karena kamu harus menutup diri, tapi karena sebagian dari dirimu adalah harta yang hanya layak untuk mereka yang benar-benar menghargai. Di zaman ini, terlalu banyak orang yang menyerahkan dirinya begitu saja ke dunia. Bukan fisiknya, tapi isi hatinya. Bukan rahasianya, tapi harga dirinya. Mereka membuka semuanya. Tentang lukanya, tentang pikirannya, tentang semua rasa yang bahkan belum selesai mereka pahami. Dan mereka menyebarkannya ke siapa saja, kapan saja. Tanpa batas, semuanya terlihat begitu mentah, begitu telanjang. Mereka pikir itu jujur, mereka pikir itu keren, mereka pikir itu tanda keberanian. Padahal kadang, itu hanyalah tanda bahwa mereka tidak bisa menahan diri. Kamu tidak harus selalu menjelaskan. Kamu tidak harus selalu jujur ke semua orang. Dan kamu tidak harus membeberkan semua bagian terdalam dari dirimu, hanya untuk merasa diterima. Orang yang terlalu terbuka bukan berarti berani. Kadang mereka hanya takut sendirian, takut tak dimengerti, takut tidak dilihat,
Tapi keinginan untuk dilihat seringkali mengorbankan kedalaman. Apa yang kamu bagikan dengan murah akan dilihat orang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Apa yang kamu tunjukkan tanpa saring akan menjadi senjata di tangan orang yang tidak bijak. Simpan sesuatu untuk dirimu sendiri. Simpan sebagian dari hatimu agar tidak semua orang bisa menjamahnya. Simpan sebagian dari mimpimu agar tidak semua orang bisa meremehkannya. Bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu bijak. Karena kamu tahu, tidak semua telinga mendengar untuk memahami. Sebagian hanya mendengar untuk menjatuhkan. Sebagian hanya ingin tahu untuk mencemooh. Dan saat kamu serahkan seluruh dirimu pada dunia yang belum tentu peduli, kamu kehilangan kendali atas arah hidupmu sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi buku terbuka bagi semua orang. Kamu tidak diwajibkan untuk mengumumkan semua isi hatimu. Simpan luka-luka itu, rawat dalam diam. Simpan kebahagiaan itu, nikmati dalam tenang. Simpan keberhasilan itu. Biarkan orang lain melihat hasilnya, bukan cerita panjangnya. Karena mereka yang benar-benar peduli, tidak perlu diberitahu semuanya. Dan mereka yang tidak peduli, tidak layak tahu apa-apa. Di dalam hidup, kita bukan hanya belajar bagaimana mencintai orang lain, tapi juga belajar bagaimana menjaga diri sendiri dari keramaian yang menghakimi. Jadi, jangan serahkan seluruh dirimu pada dunia. Berikan secukupnya, tunjukkan seperlunya, dan sisakan sebagian hanya untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang tahu caranya menjaga dirinya, yang benar-benar bisa menjaga harga dirinya. Setiap orang memancarkan energi. Setiap orang berjalan membawa gelombangnya sendiri. Kita menyebutnya frekuensi. Ada orang yang frekuensinya bising, selalu ingin terlihat, selalu ingin menjawab, selalu ingin jadi pusat perhatian. Tapi ada juga yang tenang, yang diam, tapi kehadirannya terasa. Dia tidak perlu banyak bicara, tapi orang mendengarkan. Dia tidak perlu mengangkat suara, tapi ruangan jadi sunyi saat dia mulai berbicara. Kenapa? Karena dia mengendalikan frekuensinya. Dan dunia hanya akan mendengar orang-orang yang mampu menyelaraskan dirinya lebih dulu. Kekuatan bukan hanya tentang keberanian tampil, tapi tentang keberanian memilih. Kapan tampil, kapan diam, kapan bicara, kapan mendengar, kapan memberi, kapan menahan diri. Kamu tidak perlu menjawab semua hal. Tidak semua pernyataan butuh tanggapan. Tidak semua panggilan perlu kamu respon. Terkadang, justru dalam diammu, orang-orang mulai sadar bahwa kamu bukan sosok yang bisa ditarik sembarangan. Orang yang bisa mengendalikan frekuensinya tidak tergantung pada sorotan. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa, karena dia tahu siapa dirinya. Dan itu cukup. Dunia ini penuh dengan orang yang kehilangan dirinya sendiri demi eksistensi. Mereka berteriak hanya agar dianggap ada. Mereka bercerita hanya agar dianggap penting, tapi semakin keras mereka bersuara, semakin hampa yang terdengar. Ketenangan itu menular, dan di saat yang sama, mengintimidasi. Orang-orang akan mulai bingung saat mereka melemparkan batu, tapi kamu tak bereaksi. Saat mereka mencoba memancing emosimu, tapi kamu tetap tenang. Saat mereka menunggumu meledak, tapi kamu malah tersenyum. Disitulah kamu mulai mengendalikan ruang. Disitulah kamu bukan lagi korban keadaan, tapi penguasa situasi. Karena saat kamu bisa mengatur frekuensimu, kamu membuat orang lain menyesuaikan diri denganmu. Dan dari sana, kamu mulai disegani. Bukan karena ancaman, tapi karena keberadaanmu membawa gravitasi sendiri. Ingat ini, frekuensi dirimu adalah tanggung jawabmu. Apakah kamu akan jadi gema bising yang mudah dilupakan? Ataukah kamu akan jadi resonansi tenang yang tetap terdengar bahkan saat kamu sudah pergi? Jika kamu ingin menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak, mulailah dari mengatur frekuensimu. Jangan buru-buru, jangan gampang terbawa arus. Jadilah diam yang penuh makna. Setelah ini, kita akan bahas lebih dalam lagi. Bagaimana menjadi tidak mudah ditebak, bukan untuk manipulasi, tapi demi kedewasaan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak adalah taktik.
Mereka menyamakannya dengan manipulasi, dengan permainan, dengan cara halus untuk mendominasi. Padahal, ketidaktertebakan yang sejati bukan tentang menyembunyikan diri demi keuntungan, tapi tentang memilih dengan bijak apa yang perlu ditunjukkan dan apa yang lebih baik disimpan. Bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus melangkah dan kapan cukup diam. Ketidaktertebakan bukan tentang mempermainkan orang lain, bukan tentang membuat mereka bingung atau merasa rendah, tapi tentang membangun batas yang sehat. Orang yang dewasa tidak akan memberikan semua isi dirinya kepada dunia, karena mereka tahu apa yang terlalu mudah diakses akan terlalu mudah diremehkan. Mereka tahu bahwa rahasia adalah bagian dari harga diri. Mereka tidak perlu selalu membela diri, tidak harus selalu menceritakan alasan mereka, karena mereka tidak hidup untuk menjawab rasa ingin tahu orang lain. Lihat dunia saat ini. Semua orang berlomba-lomba terlihat. Semua ingin dimengerti. Semua ingin dipahami, diterima, dan divalidasi. Tapi semakin keras mereka berusaha menjelaskan diri, semakin lemah mereka di mata orang lain. Karena ketegasan tidak selalu datang dari suara keras. Kadang datang dari sikap yang tidak mudah dibaca. Orang yang dewasa tahu bahwa dia tidak bisa memaksa semua orang untuk mengerti dirinya. Dan justru karena itu, dia tidak membuka diri sembarangan. Dia tahu bahwa tidak semua orang berniat baik. Tidak semua senyuman berarti pengertian. Tidak semua "aku peduli" berarti keikhlasan. Maka dia menjaga dirinya. Dia tidak membentengi dengan dinding, tapi dia menyaring siapa yang layak melihat ruang terdalam dalam jiwanya. Menjadi tidak mudah ditebak bukan berarti kamu tertutup, apatis, atau dingin. Itu hanya berarti kamu sudah dewasa. Sudah tidak butuh validasi. Sudah tidak perlu menjelaskan semuanya. Sudah cukup nyaman dalam diammu sendiri. Dan dari sikap itu, orang lain mulai berhati-hati. Mulai menjaga ucapannya. Mulai menghormati batasmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka sadar kamu berbeda. Ketika kamu tidak mudah ditebak, bukan berarti kamu sedang menjauh dari dunia, tapi kamu sedang mendekat pada dirimu sendiri. Dan dari situ, kamu jadi pribadi yang utuh, yang tidak dikendalikan opini, yang tidak dikuasai harapan orang lain, yang tidak dipermainkan oleh situasi. Kamu tetap pada tempatmu, kamu tetap pada prinsipmu, kamu tetap pada porosmu sendiri. Dan itulah yang membedakanmu dengan mereka yang hidup hanya untuk disukai. Dunia menghargai mereka yang tahu kapan bicara dan kapan membiarkan dunia menebak. Kita hidup di dunia yang mengagungkan suara. Siapa yang paling lantang, dialah yang dianggap benar. Siapa yang paling aktif, dialah yang dianggap tahu. Tapi sesungguhnya, bukan seberapa keras kamu bicara, melainkan seberapa dalam kamu bisa diam. Diam yang benar, bukan pasrah. Diam yang tepat, bukan kalah. Itu adalah diam yang memilih. Diam yang sudah selesai dengan diri sendiri. Diam yang tahu bahwa tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Orang akan mencoba mengujimu, menghina, meremehkan. Mereka ingin memancing, ingin melihatmu meledak. Dan ketika kamu bereaksi seperti yang mereka harapkan, mereka menang. Tapi ketika kamu hanya diam, mereka akan mulai merasa tidak nyaman. Karena kendali ada di tanganmu. Karena kamu tidak bisa ditebak. Diam seperti itu menyakitkan mereka. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu tidak bisa mereka kuasai. Diam bisa lebih mematikan daripada 1000 kata. Sikap bisa lebih keras daripada perdebatan. Ketika kamu tidak membalas, kamu sedang mematahkan ekspektasi mereka. Kamu sedang mengajari orang bahwa dirimu bukan boneka reaksi, bahwa kamu memilih dengan sadar kapan berbicara dan kapan membiarkan dunia tenggelam dalam kebisingannya sendiri. Dan saat kamu mampu menahan diri, menunda reaksi, tidak menanggapi semua hal, kamu sedang menunjukkan kelas. Diam itu tidak sama dengan lemah. Justru dalam diam, terkadang kekuatan sejati terpendam. Karena diam mengandung 2 hal: kendali atas ego dan rasa cukup dalam diri. Orang yang tidak bisa diam seringkali haus pengakuan. Orang yang terlalu cepat menjawab seringkali penuh ketakutan.
Tapi yang bisa duduk tenang tanpa perlu membuktikan apa-apa adalah mereka yang sudah damai dengan siapa dirinya. Di dalam rumah, di tempat kerja, dalam hubungan, diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Diam bisa menjadi bentuk pengampunan. Diam bisa menjadi batas yang tegas. Tapi hanya jika diam itu berasal dari kedewasaan, bukan dari ketakutan, bukan dari kebingungan, tapi dari keputusan yang sadar. Diam yang seperti ini bisa mengubah arah ruangan, mengubah arah percakapan, bahkan mengubah cara orang memandangmu. Malam adalah guru dari diam. Dan dalam keheningan malam, kita belajar satu hal, bahwa kadang suara terbaik adalah tidak bersuara. Karena dari sana, kita bukan hanya menyampaikan maksud, tapi mengajarkan orang lain untuk tidak mempermainkan kita lagi. Bagaimana membuat orang lain menebak-nebak tentang kita, tapi tetap kita yang mengendalikan arah. Karena menjadi misteri bukan berarti kehilangan arah. Justru dari misteri itu, kita membentuk pengaruh. Tidak semua orang harus tahu rencanamu. Tidak semua orang perlu tahu bagaimana cara kamu berpikir. Dan tidak semua langkahmu harus diumumkan sebelum kamu melakukannya. Karena di dunia ini, seringkali mereka yang terlalu terbuka justru kehilangan arah. Terlalu sibuk menjelaskan, terlalu sibuk membantah, terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang tak peduli. Padahal sebenarnya, kamu tak perlu semua itu. Yang kamu butuhkan hanyalah arah dan kemampuan untuk tetap bergerak, walau tak semua orang tahu kemana. Kamu tidak perlu memamerkan progresmu. Biarkan orang menebak-nebak, apakah kamu sedang naik atau berhenti. Biarkan mereka bertanya, kenapa dia tiba-tiba diam? Kenapa dia tidak seperti biasanya? Kenapa dia tidak menjawab apapun? Karena saat kamu membuat orang menebak, kamu menciptakan ruang. Dan dari ruang itulah lahir kekuatan kendali. Bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa ditebak sesuka hati. Dan seseorang yang tidak bisa ditebak adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Ini bukan tentang drama, bukan tentang memainkan perasaan orang, tapi tentang memegang arah hidupmu sendiri. Orang kuat bukan hanya yang melawan, tapi juga yang mampu melangkah tanpa mengumumkan setiap tapaknya. Ketika kamu diam, bukan berarti kamu kosong. Kadang justru dalam diam, kamu sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang besar, yang tidak perlu dibuktikan sekarang, tapi akan terlihat saat waktunya tiba. Biarkan dunia sibuk menebak dirimu. Biarkan mereka berspekulasi. Biarkan mereka salah menilai. Itu bukan masalahmu. Masalahmu hanya satu. Apakah kamu masih berada di jalur yang kamu pilih? Karena mereka boleh salah menebak, tapi kamu tidak boleh salah arah. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu memberi ruang bagi ketegasanmu untuk bicara. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu membiarkan rasa hormat itu tumbuh perlahan dari rasa penasaran. Ketika kamu terus melangkah dalam diam, suatu saat mereka tidak akan menyepelekanmu lagi. Karena mereka sadar, diam bukan berarti hilang, tapi sedang membangun sesuatu yang besar. Dan saat itu tiba, mereka akan menyesal karena pernah mengira kamu hanyalah orang biasa. Kendalikan narasimu. Kendalikan siapa yang boleh tahu. Kendalikan informasi yang kamu berikan. Jadilah pribadi yang misterius tapi tetap punya arah. Diam tapi penuh strategi. Lembut tapi kuat. Sederhana tapi dalam. Bagaimana menjadi pribadi yang disegani tanpa harus memaksa siapapun untuk menghormati kita? Pernahkah Anda bertemu seseorang yang begitu tenang, tapi keberadaannya langsung terasa? Ia tidak berteriak, tidak menggurui, tidak sibuk menunjukkan siapa dirinya. Tapi semua orang tahu, dia bukan orang biasa. Orang seperti itu tidak meminta dihormati. Mereka tidak mengejar validasi. Mereka hanya ada dengan utuh. Dan justru karena itu, mereka disegani. Orang yang disegani tidak sibuk mencari perhatian. Mereka tidak membuat keributan untuk membuktikan eksistensinya. Mereka diam, tapi tajam. Mereka lembut, tapi tegas. Mereka sopan, tapi tahu kapan harus berhenti. Bagaimana bisa begitu? Karena mereka hidup dengan prinsip. Mereka tidak bergantung pada reaksi orang lain. Mereka punya batas yang jelas, dan mereka konsisten menjaganya.
Kehormatan bukan soal pakaian, bukan soal gelar, tapi soal bagaimana kamu bersikap bahkan saat tak ada yang memperhatikan. Ingin dihormati? Jangan mulai dari mulut. Mulailah dari hati yang tegas dan tindakan yang konsisten. Jangan minta dihormati. Tunjukkan bahwa kamu pantas dihormati. Caranya? 1. Pegang prinsip bahkan ketika itu sulit. Ketika semua orang memilih jalan mudah, pilih jalan yang benar. Itu akan menciptakan jejak yang kuat dalam pandangan orang lain. 2. Jangan bereaksi berlebihan. Mereka yang mudah terpancing, mudah dikendalikan. Mereka yang tenang justru terlihat bijaksana. 3. Jaga mulut. Jangan terlalu banyak bicara soal dirimu sendiri. Semakin kamu membagikan semuanya, semakin hilang kesan kuat dalam dirimu. 4. Perlakukan semua orang dengan hormat, bahkan yang tidak kamu sukai. Karena yang menghormati tanpa syarat, justru paling dihormati tanpa paksaan. 5. Jangan pamer. Hasil akan terlihat. Dan mereka yang benar-benar kuat, tidak butuh pengakuan untuk membuktikan dirinya. Orang yang disegani tidak datang dari latar belakang tertentu. Mereka datang dari pilihan hidup. Pilihan untuk menjadi tangguh dalam diam. Pilihan untuk tidak ikut arus. Pilihan untuk tetap berdiri saat semua orang membungkuk. Itulah yang membuat mereka berbeda. Dan perbedaan itu melahirkan rasa segan. Jika kamu ingin jadi pribadi yang disegani, berhentilah mengejar citra. Bangunlah integritas. Karena pada akhirnya, yang akan diingat orang bukan apa yang kamu katakan, tapi siapa kamu ketika tak ada yang melihat. Menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak bukan berarti kamu bermain teka-teki. Bukan berarti kamu menjadi sosok yang sengaja membingungkan atau menyulitkan orang lain memahami dirimu. Tidak. Menjadi misteri bukan tentang menyembunyikan arah, tapi tentang menjaga arah itu tetap utuh dari gangguan, prasangka, dan intervensi yang tak perlu. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Kamu tidak harus menjawab semua serangan. Kamu tidak harus menunjukkan setiap langkahmu. Karena kamu tahu bahwa arah hidupmu bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dijalani. Banyak orang gagal bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka terlalu sering berhenti hanya untuk menjawab keraguan orang lain. Terlalu sibuk membela diri. Terlalu sibuk membuat semua orang mengerti. Padahal, bukan itu yang penting. Yang penting adalah, apakah kamu tetap berjalan, meski dunia memilih untuk tidak percaya padamu? Apakah kamu tetap teguh, meski arahmu tidak populer? Apakah kamu tetap tenang, meski langkahmu membuat orang gelisah? Jangan biarkan dunia membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Jangan izinkan siapapun mengatur bagaimana kamu harus bereaksi. Dan jangan pernah menyerahkan hatimu ke tangan mereka yang hanya ingin tahu tapi tidak pernah benar-benar peduli. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka bertanya. Biarkan mereka salah paham. Selama kamu tahu arahmu, itu sudah cukup. Karena rasa hormat yang paling dalam tidak datang dari kata-kata, tapi dari konsistensi dalam diam. Jika Anda merasa narasi ini menggambarkan versi diri yang sedang Anda bangun, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di saluran ini, kita belajar bersama untuk menjadi kuat. Bukan dengan teriak, tapi dengan kedalaman karakter dan keheningan yang menggentarkan.